kita akan sedikit belajar tentang ruqyah syariah dalam salah satu aspeknya ya, di mana tujuan dari pengurus rumah singgah mu'alaf membekali pengetahuan tentang ruqyah kepada jenengan semua, karena ini sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan berumah tangga. Jadi karena itulah alasan utama bagi pengurus rumah singgah mu'alaf untuk menambah sedikit pengetahuan tentang gangguan jin kepada kita semuanya, agar paling tidak kita itu punya pengetahuan dan bisa mengantisipasi gangguan yang akan kita semua temui dalam berumah tangga. Saya sedikit mau cerita Bapak Ibu sekalian ya. Sampai saat ini yang sudah datang ke tempat kami kurang lebih 4.000-an orang. 90%-nya itu masalah rumah tangga. Jadi setelah kami belajar lagi tentang hadis-hadis mengenai gangguan jin, baru kami ketahui bahwa ujung setiap gangguan jin itu adalah perceraian. Jadi apapun motifnya Bapak Ibu sekalian, ujungnya cuma satu, yaitu apa? Menceraikan suami dengan istri. Jadi apapun motifnya, ujungnya akan ke sana. Jadi tiap hari Bapak Ibu sekalian, yang kami temui itu cuma 4 macam kasusnya. Yang pertama, terlambat menikah. Yang kedua, terlambat punya anak. Yang ketiga, anaknya gangguan. Apa anak gangguan pada anak ini? Indigo, autis, hiperaktif, Down syndrome, speech delay, anak yang suka tidur tengkurap, emosinya tinggi dan sebagainya. Itu ciri gangguan jin pada anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu minimal rumah tangganya sering tengkar, maksimal cerai. Tiap hari itu yang kami temui. Karena itu kami merasa, terutama pengurus rumah singgah mu'alaf, untuk menyampaikan pengetahuan ini kepada kita semua, supaya jenengan bisa melakukan antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak sampai terjadi perceraian di masa datang. Apalagi kita ini ya sudah masuk ke agama Islam, itu malah semangat sekali setan untuk menghancurkan hidup kita. Ya, terutama rumah tangga. Kenapa? Menikah itu kan menyempurnakan separuh agama, ya kan? Jadi semakin semangatlah setan untuk menghancurkan kita semua. Karena itu yang pertama akan kita bahas adalah gejala-gejala gangguan jin pada manusia ya. Nanti kita interaktif aja ya, kalau ada yang mau tanya langsung boleh angkat tangan ya, nggak harus terlalu serius ya. Jadi saya akan sebutkan beberapa ciri gangguan jin pada manusia. Nanti yang merasa banyak cirinya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Baik. Yang pertama, sering sakit kepala, kemudian kepala belakang berat, atau tengkuknya kaku, atau pundaknya berat. Itu ciri pertama. Biasanya orang ngira itu kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Ya, padahal itu salah satu bentuk ciri gangguan jin pada tubuh manusia. Kemudian agak ke bawah sedikit, asam lambung, GERD dan sebagainya. Pokoknya di masalah di perut, mual-mual, ulu hati kayak ditusuk. Kalau naik sedikit, sesak nafas, asma dan sebagainya. Oke, baik, sampai di sini ada nggak yang merasa semua ini ada dalam dirinya? Ibu, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ikhwan-ikhwan nggak ada? Ada. Jenengan? Oh, ini juga. Oke, ya. Oh, ada juga. Ya, jadi, nah, apa itu? Jadi semua gejala yang saya sampaikan ini adalah bentuk alarm, Bu. Contoh begini ya, sebuah mobil ada alarmnya. Kalau kemudian ada maling masuk ke mobil itu, maka alarmnya bunyi. Betul ya? Tujuannya apa? Mobil itu ngasih tahu pemiliknya bahwa ada maling yang masuk. Betul ya? Sama, Allah juga kasih alarm di tubuh kita. Kalau ada setan masuk, alarmnya itu bunyi. Apa alarmnya? Yang tadi saya sebutkan, sakit kepala, leher kaku, pundak berat, asam lambung, sesak nafas. Itu alarm awal bahwa ada setan masuk dalam tubuh kita. Cuma kan sebagian besar dari kita kan nggak ngeh ya, dikira oh mungkin saya kurang darah, oh saya kolesterol, oh saya ini itu. Jadi nggak bisa menerjemahkan alarm tersebut dengan baik. Ini yang cukup berbahaya. Berikutnya untuk perempuan, untuk ibu-ibu ada tambahan lagi ciri khasnya apa? Haidnya bermasalah. Contohnya tanggal haidnya morat-marit. Sekarang misalnya tanggal 1, nanti bulan depan tanggal 19, pokoknya nggak tertib. Atau justru malah nggak tiap bulan haid. Gitu ya. Ada yang seperti ini? Ibu juga? Ya, ada beberapa ya.
Kemudian dileben, Bu. Tahu dileben ya? Yang haid sakit itu ya. Yang sakitnya itu sampai mengganggu aktivitas. Kemudian yang ketiga itu keputihan. Kalau keputihan ini urusannya supaya apa? Jenengan bermasalah dengan suaminya. Ya, jadi hati-hati ya. Nah, ini adalah ciri khas gangguan level pertama pada perempuan. Haidnya bermasalah. Level kedua apa Ibu? Miom dan kista. Level ketiganya apa? Kanker atau tumor pada saluran apa? Pada organ reproduksi. Tujuannya apa? Supaya jenengan terhalang punya anak. Kenapa sih setan kok menghalangi kita punya anak? Yang pertama, anak adalah ikatan terkuat dalam rumah tangga. Betul Bu ya? Semakin banyak anaknya, semakin sulit setan menceraikan manusia. Makanya pertama kali dikondisikan oleh setan apa? Dibuat kita sulit punya keturunan. Yang kedua, karena anak itu manfaatnya luar biasa bagi orang tua. Kalau jenengan punya anak yang soleh, solihah, maka siksa kubur bisa berhenti gara-gara doa anak. Kalau nggak ada anak yang mendoakan, bahaya dalam kubur kita. Makanya setan sangat berkepentingan kita nggak punya anak. Supaya apa? Waktu kita disiksa, nggak ada yang mendoakan kita untuk memberhentikan siksa kubur tersebut. Ya, makanya itu kita harus sangat-sangat hati-hati dengan gejala-gejala ini. Ya, terutama pada diri sendiri dan pada keluarga kita. Ya, yang sudah punya anak angkat tangan boleh? Ya, baik, coba ya saya sebutkan ciri-ciri gangguan jin pada anak ya. Nanti jenengan coba cek pada anaknya ya. Yang pertama, waktu umur 1 sampai 2 tahun sering rewel kalau malam hari. Dan nangisnya itu biasanya tanpa air mata. Karena dia sebenarnya nggak nangis Bu, cuman dia takut lihat sesuatu yang dia nggak bisa ngomong. Gitu ya. Ada yang pernah anaknya seperti ini? Nggak ada ya? Aman ya. Yang kedua, ketika agak besar, dia suka tidur tengkurap. Tidurnya tengkurap, terus atau seumuran kita masih nyaman tidur tengkurap. Itu bagian dari tanda-tandanya. Berikutnya, kalau agak besar dikit, hiperaktif. Tingkahnya itu agak over lah. Ada yang anak-anaknya hiperaktif? Ada? Gini kan? Ya. Kemudian emosinya agak tinggi. Terus pernah lihat penampakan. Di ruangan ini ada yang pernah lihat penampakan? Gak ada? Alhamdulillah ya. Jadi lihat penampakan dalam Islam bukan karunia Bapak Ibu, tapi penyakit ya. Jadi harus disembuhkan ya. Nah, alhamdulillah nggak ada yang sampai begitu ya. Kita teruskan Bu ya, ciri gangguan jin berikutnya pada non fisiknya. Yang pertama sulit tidur Ibu. Sulit tidur, kalau udah tidur sulit bangun. Terutama di jam-jam sholat. Kemudian kalau waktu tidur sering mimpi hewan-hewanan, mimpi setan-setanan, mimpi ketemu manusia dicelakai, atau mimpi ketemu leluhur-leluhur kita yang udah meninggal, Pak D, Bude, Mbah-mbah atau yang tua-tua dari leluhur kita sering mampir di mimpi kita. Oke. Ada yang punya ciri seperti ini? Mimpi laut sering apa tidak Bu? Kalau jarang aja insya Allah nggak seberapa masalah. Ibu kenapa? Jarang tidur, sulit tidur berarti. Oh, jadi nggak setiap hari tidur malam jenengan. Nah, itu ciri malah nggak tidur. Ya, itu bagian dari apa? Gangguan. Supaya apa? Tubuh capek, jiwa raganya capek. Hingga kemudian emosinya meningkat, akhirnya mudah konflik dengan keluarganya. Intinya ke arah situ aja. Ya, jadi mereka memang udah ahli dalam bidang ini. Ya, jadi susah tidur segera Ibu cari solusinya ya. Nanti boleh nanti konsultasi pribadi ya. Jadi biar kita cari solusinya ya. Itu ciri mimpinya. Yang berikutnya ini ciri mimpi yang sangat contoh. Jawab. Nggih. Bisa jadi juga seperti itu. Kalau saya pribadi HP zaman dulu saya punya HP jadul Bu. Maksudnya sebelum ada Android ini Bu ya. Itu kan HP kan cuma bisa madep atas saja. Kalau ini sekarang kan bisa dibolak-balik ya. Itu layar itu kebalik Bu.
Di lahir itu kebalik. Soalnya waktu kecil Heeh. saya Heeh. pernah lihat langsung. Pernah lihat penampakan? Iya, Oke. Jangan punya putra berapa? satu tapi cucu. Gimana Bu? Putranya satu tapi cucunya tiga. Oh, oke, baik. Suami masih ada? Oke, baik, baik saja. Ya, biasanya memang begitu Bu ya. Jadi waspada Bu, biar nanti nggak terganggu. Oh gitu. Oke, baik ya. Oke, jadi harus berhati-hati. Oke, baik. Itulah beberapa ciri gangguan jin pada manusia, pada anak ya. Nah, sekarang kita yang berikutnya pada rumahnya. Ya, ciri rumah yang banyak indikasi rumah yang banyak setannya yang pertama adalah cicaknya banyak. Cicaknya itu banyak. Ya, cicak. Banyaknya itu rodok nggak lumrah sampai ke bawah-bawah, lantai-lantai gitu ya. Itu ciri rumah kita banyak setan. Iya, terus kemudian Ibu, ketika jenengan itu beribadah, kalau di rumah tuh jadi lebih males. Contoh jenengan misalnya lagi jalan-jalan sama temen ya, begitu adzan itu langsung ada keinginan, wah langsung sholat rek. Tapi kalau di rumah itu mualasnya masya Allah, ditunda-tunda dan sebagainya. Oke. Baik. Jadi kalau cicak kan kita semua udah tahu nggih, ada sunnahnya kalau ada dibunuh dapat pahala ya. Jadi saran saya kalau tego nggih dibunuh Bu, nek enggak tego diracun saja. Ya, karena bisa jadi pembawa sihir, bisa jadi pembawa gangguan jin cicak itu ya, sehingga lebih baik diambil solusinya dimusnahkan cicaknya ya. Untuk saat ini Pak, beberapa hari ini saya lihat ada bayangan hitam tapi tidak tahu itu siapa. Sering keluar Langsung apa di ekor mata Bu? langsung. Langsung di depan gini. Di ruang tamu. Ibu rumahnya rumah lama. Di musuh Pak itu dulu ada makam lama di bawah itu. Biasanya rumah yang kayak gini rumah lama yang dibangunnya di bawah tahun 90-an dan waktu membangun rumah itu ada pakai padi, kelapa, jagung yang dicentelkan di rangka atap, biasanya begitu. Jadi kalau yang rumah pribadi dan jenengan merasa rumahnya bermasalah, coba dicek di rangka atapnya, biasanya ada begituan, itu diambil, dibakar, dimusnahkan. Ya, diruqyah sampai peok, kalau itunya masih ada nggak akan bisa berhasil soalnya. Ya, jadi kita akan melakukan semua yang terbaik untuk bisa mengenyahkan setan di rumah kita, terutama mau ibadah Ramadan ya. Kalau itu masih ada akan ganggu banget itu. Mengganggu ibadah kita dalam bulan Ramadan ya. Jadi kenali gangguan jin pada rumah kita ya, cicaknya banyak, ibadah malas, kemudian sering konflik antar anggota keluarga, orang tua, suami istri, atau orang tua dengan anak, atau anak dengan anak, itu sering sekali tengkar dengan berbagai macam alasan yang sebenarnya sepele-sepele banget itu ya. Jadi berhati-hati jangan sampai diadu domba dengan keluarganya oleh setan ya. Berikutnya adalah sering terjadi penampakan atau suara-suara ya, atau bau-bauan ya, itu ciri-ciri gangguan pada rumah manusia ya. Ada yang rumahnya seperti ini? Ibu? Oh ya? Kalau ini Ustaz, telinga saya itu sering mendengar suara panggilan. Suara itu adalah suara keluarga itu. Misal kakak saya itu ya. Saya posisi di kamar mandi. Terus tiba-tiba itu ada suara kakak saya ngambil mandi. Terus saya keluar dari kamar mandi. Nggak ada orang. Oh, nggih. Yang ngambil itu suara-suara orang ketika saya ini. Nggih. Ya, insya Allah kalau emang benar-benar nggak ada Ibu, insya Allah ya begitu. Itu bukan bukan kondisi yang jarang terjadi, itu sering terjadi. Ya, jadi saran saya Ibu untuk semua ya, untuk saya juga, untuk kita semua, yang pertama kalau mau membuat rumahnya itu enak ditinggali, yang pertama rumahnya harus syar'i. Gimana sih rumah syar'i itu? Jenengan pernah dengar hadisnya kan ya? Malaikat rahmat
tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada apanya? Masih ingat? Ada patungnya atau gambar-gambarnya ya. Gambar apa yang nggak boleh dan patung yang nggak boleh? Hewan dan manusia. Termasuk, Bu, termasuk. Mending dicopot, masukkan album, tutup rapat, masuk dalam laci. Iya, harus diberesin semuanya. Garuda Pancasila, foto presiden, nggak apa-apa kalau di sekolah, kan bukan tempat kita tinggal. Tapi kalau di tempat kita tinggal, jangan. Iya, Bu, karena ulama manusia, Bu. Kalau ulama termasuk tumbuh-tumbuhan, nggak apa-apa. Apa? Masjid kan bukan nggak boleh. Yang boleh cuma hewan dan manusia. Jadi masjid boleh, kemudian bunga mawar boleh, sawah boleh. Yang nggak boleh sawah ada petaninya, Bu. Ya, terus mawar ada tawonnya, jadi nggak boleh ya. Pokoknya jangan ada hewan dan manusia ya. Kalau keluarga jenengan termasuk tumbuh-tumbuhan nggak apa-apa, Bu. Ya, misalnya jenengan termasuk rumput-rumputan gitu nggak apa-apa dipajang ya. Tapi keluarga jenengan manusia jangan. Saya pernah ketemu dengan salah satu pengidap indigo yang kelas berat. Dia itu kalau lihat penampakan bukan kayak jenengan yang seminggu atau sebulan sekali. Ini tiap hari kelihatan. Saking beratnya indigonya. Saya tanya sama dia, omahe uang sing akeh setane ku apa? Lek ana fotone jare ngono. Lho, dhek itu senang di setane, di mata-matanya itu. Jadi testimoni dari orang indigo yang berat itu nongkrongnya di matanya, foto. Jadi saya menyarankan untuk kita semua, wis lah disimpan yang baik, masukkan ke album, kalau kangen dibuka. Atau yang lebih aman lagi, jadikan file. Dimasukkan HP atau laptop ya, atau di cloud ya. Jadi itu jauh lebih aman lagi. Enggak. Sebentar, ini dulu ya. Itu indigo itu kan seseorang yang mempunyai kelebihan bisa melihat makhluk halus. Iya. Selepas daripada itu, saya sering melihat itu orang oleh paranormal atau oleh orang-orang yang bersangkutan tuh mata batin dibuka. Itu kalau saya pribadi kok kayak apa ya, manusiawi yang belum pernah mencoba sendiri atau itu ya bukannya nantang juga. Itu apa memang benar ada? Jadi begini ya, indigo dalam Islam bukan kelebihan. Indigo dalam Islam itu penyakit. Penyakit apa? Gangguan jin turunan. Biasanya karena leluhurnya pernah kerjasama dengan jin, punya ilmu kesaktian, pusaka-pusaka jimat, ada yang bisa nambani, ada yang hobi klinik. Itu anak cucunya mesti ada yang indigo. Ya, Al-Quran bilang begini, setan dan bala tentaranya bisa melihat kamu dari tempat yang kamu nggak bisa lihat mereka. Loh, Al-Quran bilangnya begitu. Setan nggak bisa dilihat katanya Al-Quran. Loh, kok temanmu bisa lihat? Yang salah apa? Al-Qurannya yang salah atau temanmu yang nggak normal? Iya kan? Kemudian yang dua kan, Al-Quran salah gak mungkin. Berarti apa? Teman kita yang gak normal. Apa orang yang gangguan jin? Orang yang ketelusupan jin. Sehingga dia frekuensinya sama dengan jin, sehingga dia bisa lihat. Jadi kalau gak bisa lihat, bersyukurlah. Jadi indigo ada indigo yang melihat, ada indigo yang mendengar, kayak ibu tadi ada yang memanggil-manggil, kemudian ada indigo yang merasakan. Contohnya apa? Jadi kan masuk ke ruangan yang baru gitu ya, langsung mengkorok. Pernah ya ada ya? Nah itu berarti feeling Anda yang gangguan. Intinya kalau orang normal gak akan merasakan keberadaan dia. Jadi manusiawinya ya gak merasakan apa-apa, gak bisa melihat, gak bisa mendengarkan, gak bisa merasakan. Normal. Lebih baik gak bisa mendengar, gak bisa melihat, gak bisa merasakan. Kita punya alam masing-masing kan, Bu? Iya. Mereka biar beribadah, mereka punya kewajiban yang sama dengan kita loh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Mereka punya kewajiban beribadah. Menikah. Sebentar ya, mereka harus menikah, harus punya anak, didik anak istrinya, harus beribadah, sholat, puasa di alamnya masing-masing. Ngapain sok-sokan kemudian bantu kita, sok-sokan melindungi kita? Buat apa, Bu? Gitu ya. Nah, bab selanjutnya nanti ya Bu ya, pertanyaannya kita jawab di bab selanjutnya ya. Nanti insya Allah sampai di situ solusinya bagaimana ya. Kita sekarang bahasnya tentang yang lain dulu ya. Jadi intinya begitu Bu ya. Jadi beruntunglah kita yang tidak bisa melihat, merasakan dan mendengar. Biasanya orang yang sering melihat itu Mas, sering sakit kepala yang luar biasa.
Saya itu waktu kuliah, Bu, terkenal bau remason di kampus saya. Kenapa? Tiap hari saya sakit kepala, leher kaku, pundak berat. Saya ini alumni. Alumni apa? Alumni gangguan jin ya. Ya. Jadi tiap hari saya dulu begitu. Cuman saya waktu itu nggak tahu ini kenapa saya ini. Jadi cuman minum Panadol sama pakai remason. Ya nggak selesai sampai kiamat. Setelah saya tahu itu gangguan jin, saya kemudian berobat dengan cara yang benar. Ya udah selesai, normal lah saya. Nah, siapa yang tadi setiap hari itu? Angkat tangan. Siapa yang tiap hari minum obat? Angkat tangan. Oh ibu, oh jenengan berdua. Nah itu harus berhati-hati Bu. Gimana? Nah itu harus segera di apa? Usia berapa Bu anaknya? Ini yang terakhir usia 6 tahun. Yang kakaknya? Kakaknya umur 20 tahun, yang kedua umur 16. Nah yang ini Bu, insya Allah otomatis sembuh kalau orang tuanya sembuh. Kalau yang ini, kalau anak yang belum balik, yang diobati orang tuanya. Nanti kenapa gitu? Nanti kalau ada waktu kita akan bahas panjang. Kenapa kok anak kecil yang diruqyah orang tuanya? Tapi kalau yang dua itu karena udah balik, dia harus diruqyah sendiri. Dan kalau dia nggak sembuh Bu, nanti bahaya dalam pernikahannya. Oke. Jadi kalau apa ya, kita berantem gitu ya, kita adu mulut, itu kayak anak saya. Iya, makanya tadi kan saya bilang emosinya tidak terkendali. Itu kan hampir bisa dibilang setengah kesurupan ya Bu ya. Setengah bukan anak kita kan. Ya mohon maaf, saya kan suaminya kan malah dari leluhurnya mereka. Iya, bisa jadi begitu. Kan kita tahu Bu ya kalau ini live apa enggak? Enggak ya? Ini live ini. Live ya? Kalau yang agama itu kan nyembahnya dewa. Dewa itu siapa? Iya kan? Nah, ya itulah. Nah, gara-gara live saya nggak bisa ngomongnya enak. Kalau bisa nggak ada biar bisa saya yang ngomong enaknya. Soalnya kan ini bisa jadi masalah di bagi agama mereka kan. Nah, enggak, silakan. Saya mau nanya ya Ustaz ya. Silakan. Nih, gini, di rumah saya kan ada dua agama nih Ustaz. Saya kan Islam ya, Islam. Terus di rumah itu Hindu. Nah itu kan ada sisa-sisa yang kita kan biasa kayak kambingan, apa ya, seperti itu. Jadi aura kita itu kayaknya sebentar terus gitu Ustaz. Nggak pernah ada damainya rasanya. Seperti itu. Jadi saya itu dulu ya masih ada ayahku. Jadi kalau sholat, kalau apa itu merasa tidak nyaman. Terus akhirnya saya pada waktu Ramadan begini ini, pada waktu sholat raweh, saya minta Lailatul Qadarnya gitu. Bagaimana saya bisa menenangkan hati saya? Untuk saya bisa ke depannya lebih bagus. Saya belum pakai hijab, belum apa. Karena apa? Nggak boleh kan? Saya ketemu saya itu, ayah itu selalu marah. Nah, terus habis itu, setelah selesai hari raya, Apa? sakit, Heeh. kan berdoa di rumah sama saya kan ikut aja. Berkuasa. Iya, berpuasa dan tidak suka. Kalau anaknya kan satu-satunya tiga saudara saya Islam. Saya
Masih non muslim, Bu. Bukan ya ya, ibu mau mendoakan siapa? Ibu mau mendoakan ayahnya. Pertanyaan ibu mau mendoakan ayahnya. Iya, saya tanya ibu. Pertanyaan ibu itu, ibu mau mendoakan ayahnya yang Hindu. Pertanyaannya boleh atau tidak? Iya. Oke. Oke. Baik, kalau yang mendoakan orang tua non muslim tidak boleh, Ibu. Sudah selesai ya, titik. Jadi sudah qadarullahnya beliau tidak muslim ya. Jadi udah nggak usah didoakan. Tidak, Ibu tidak dosa. Ya, ya. Yang Ibu wajib lakukan cuma berbakti pada beliau ketika masih hidup saja. Ketika udah mati udah selesai semua tanggung jawabnya karena beda agama. Itu nggih. Ya, pertanyaan berikutnya apa? Caranya saya untuk menghadapi adik sama orang tua perempuan ya masih mama saya gitu. Bagaimana, Ustaz? Ya, jadi begini Bu, karena jenengan posisinya numpang ya, selama tidak mengganggu akidah jenengan, nggak ganggu tauhid kita, nggak ganggu ibadah, nggak apa-apa diikuti. Tapi kalau udah ngurusi tentang akidah, ibadah, tauhid, kita tidak ada toleransi. Tapi tidak artinya jenengan kemudian menjawab dengan gegap gembita dan kemudian keras gitu ya, diam saja, nggak usah dilakukan ya. Yang penting jenengan sholatnya bisa sholat, bisa keluar nutup aurat, selesai. Yang lain nggak usah dipikir Ibu ya. Jadi fokus pada kewajiban jenengan sendiri ya. Kewajiban ibu sebagai apa? Sebagai hamba Allah, bereskan. Kewajiban ibu sebagai istri, bereskan. Kewajiban sebagai anak, bereskan. Lainnya nggak usah dipikir ya. Mereka mau akrobat, mau apa aja, itu urusan dia dengan Allah nanti ya. Selama nggak terganggu ibadahnya, bersabar saja dulu ya. Kenapa nggak keluar dari rumah itu Ibu? Ya, yang terbaik keluar Bu ya, biar tidak terganggu ibadahnya. Tapi kalau qadarullah belum ada kesempatan atau belum ada kemampuan untuk keluar, ya bersabarnya ditambah. Kemudian asal nggak ganggu ibadah dan tauhid. Gimana Bu? Oh, oh boleh, nggak masalah ya. Yang penting nggak sampai mengorbankan akidah tauhid, selesai nggak masalah Bu ya. Oke, baik, ini sudah habis waktunya kalau nggak salah ya. Satu pertanyaan lagi, nanti setelah makan siang kalau nggak salah kita teruskan, ya, mangga. Itu masalah kasih rumah sakit. Hah? Rumah sakit. Rumah syar'i gitu. Katanya kan nggak boleh foto, nggak boleh apa gitu. Kita bersama ke tempat saudara saya. Saudara saya kan semua Katolik. Kalau mereka sih kalau aku datang itu ya kasih sarana untuk sholat. Nah, di situ kan otomatis ada patung Tuhan Yesus ya. Patung Yesus Bu, gak usah Tuhan. Karena kan gitu ya. Tapi saat itu tuh apakah kita boleh sholat di rumah itu atau kita ke masjid aja? Oke. Soalnya di desa saya itu ya masjid aja nggak ada musola. Bu di mana? Saya di Purworejo. Desa saya itu nggak ada masjid, nggak ada musola. Oh, gini. Gede, tapi desa saya itu malah gereja besar. Nih. Nggak ada. Kalau bisa sih ibu cari kamar yang nggak ada gambarnya, numpangnya di situ. Yang oh, gini. Asal tidak menghadap ke kiblat masih nggak apa-apa ibu. Ya, jadi jangan cari yang paling aman ya, yang nggak ada salibnya. Kalau dipindah kan nggak mungkin Bu, punyanya orang soalnya. Ya. Kemudian kalau terpaksa yang posisi salibnya nggak di arah kiblat, itu antisipasi paling sulit ya Bu ya. Tapi kalau bisa di luar rumah tersebut, contohnya jangan waktu kan safar Bu ya, perjalanan kan. Ibu aslinya kan dari Surabaya kan. Saya di Surabaya. Nah, jadi sebelum ke sana ibu udah jamak di luar. Nah, yang nginap itu baru pakai cara yang itu tadi ya, yang apa bisa mungkin nggak ada salibnya. Ya.
Ya, jadi kemudian yang tidak menghadap ke kiblatnya, posisi salibnya. Kalau lebih begitu nggih, Bu. Oke, yang lain? Enggak? Kebetulan rumah saya kan gereja, Pak. Apa? Rumah saya kan gereja, rumah orang tua. Kemudian keluarga saya juga semua Nasrani. Terus apakah kita boleh kalau mereka kan Natalan, kita mengucapkan mau memberikan selamat nggak boleh apa? Enggak boleh. Kalau selamat tidak boleh. Kalau kita diundang sama saudara, Tidak boleh. tidak boleh Enggak datang. boleh. Ini kan sudah Bu, ini ya, masalah selamat Natal dan undangan ini kan bukan persoalan kontemporer, Bu, bukan saat ini. Nabi kita kan udah ketemu juga dengan perayaan itu. Iya kan? Ini bukan kejadian kayak rokok yang baru ada di zaman kita atau masalah narkoba yang ada di zaman kita. Masalah Natal ini udah ada sejak Nabi kita ada. Tetangga-tetangganya Nasrani kan ada, tetangga Yahudi kan ada. Jadi nggak pernah ada ceritanya beliau mengucapkan. Jadi ditinggalkan saja kalau masalah itu. Ya, beragam saudara. Kita cuman bermuamalahnya ya biasa-biasa aja, saling tolong menolong, menghargai itu, nggak sampai di ibadah dan agamanya. Gitu nggih. Ini sudah diperingatkan oleh Hanu. Kita siap-siap sholat dan makan siang. Setelah isoma nanti kita saya serahkan pada jenengan. Mau langsung ru'yah monggo, mau ada pertanyaan lagi silakan. Terserah Anda saja. Oke, baik, kita akhiri dulu. Setelah itu kita serahkan kepada panitia lagi. Monggo panitianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ya nanti ngambil makan terus makan dulu bergantian nih. Ini untuk mempermudahnya buat yang cowok dulu aja ngambil makan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru ganti yang perempuan keluar biar nggak berjubel. Monggo.